Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang kembali ke video pembelajaran spreadsheet. Di video ini kita akan belajar tentang karakter sel. Materi ini masih di materi yang sama, di bab yang sama dengan video yang sebelumnya, yaitu karakter data. Dua materi ini masih berada pada bab kedua spreadsheet. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama ini adalah tentang petunjuk sel. Kita akan belajar petunjuk-petunjuk sel atau shortcut apa aja sih yang biasanya ada pada Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke materi petunjuk sel, sekarang kita akan pelajari dulu apa itu sel, apa itu range. Seperti yang sudah Ibu sering sebutkan, ada sel A1, A2, B1, B2, B3, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa itu sel? Nah, sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Jadi seperti yang kita tahu bahwa spreadsheet itu adalah kertas kerja yang terdiri dari kolom dan baris. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, D, dan seterusnya. Ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan lain sebagainya. Pertemuan antara kolom dengan baris itu adalah sel. Misal, ini adalah sel A1, yaitu pertemuan antara kolom A dengan baris 1. Ini adalah sel F4. Dia adalah pertemuan antara kolom F dengan baris 4. Ini adalah sel G7. Pertemuan antara kolom G dengan baris 7. Ini adalah sel I13. Pertemuan antara kolom I dengan baris 13. Selain sel, kita juga mengenal dengan istilah range. Range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Contoh tabel ini. Tabel ini adalah range. Range-nya dari mana saja? Dari B2 sampai C8. B2 di sini dan C8. Kalau kita blok, nah, dari B2 sampai C8 ini adalah namanya range. Dan tulisan range adalah B2 C8. Bacanya adalah range B2 sampai dengan C8. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi petunjuk sel atau sel pointer. Yang pertama adalah tanda panah ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah yang ada pada keyboard kita. Fungsinya adalah untuk pindah satu sel ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Yang kedua adalah tombol enter. Itu berfungsi untuk pindah satu sel ke bawah. Yang ketiga adalah tombol home. Fungsinya adalah untuk pindah ke kolom A. Yang keempat adalah control atau CTRL plus home, itu untuk pindah ke sel A1. Berikutnya adalah control plus N, berfungsi untuk pindah ke posisi sel terakhir yang sedang kita gunakan. Lalu ada page up, itu untuk menggulung satu layar ke atas. Ada page down untuk menggulung satu layar ke bawah. Alt plus page up menggulung satu layar ke kiri, dan Alt plus page down untuk menggulung satu layar ke kanan. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan tentang petunjuk-petunjuk sel yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah tombol kanan, kiri, atas, bawah, tombol panah. Nah, ini seperti yang sudah Ibu jelaskan, fungsinya adalah untuk pindah satu sel ke kiri, kanan, atas, bawah. Misal, kita sekarang berada pada sel 6. Kalau kita tekan tanda panah ke atas, maka dia akan pindah satu sel ke atas. Kalau tekan tanda panah ke bawah, berarti pindah satu sel ke bawah. Ke kanan dia ke kanan. Kalau pindah ke kiri ya, tekan panah ke kiri. Lalu yang kedua adalah
fungsi dari tombol enter. Nah, tombol enter ini dia berfungsi untuk pindah satu sel ke bawah. Misalnya sekarang kita berada pada sel C2. Kalau kita tekan enter, nah, maka dia akan pindah satu sel ke bawah. Lalu berikutnya adalah tombol home. Nah, tombol home ini fungsinya adalah dia akan memindahkan pointer kita ke kolom A. Misalnya sekarang kita berada pada kolom C, kalau kita tekan tombol home, nah dia akan langsung pindah ke kolom A dan masih berada pada baris yang sama. Ulang ya, misalnya sekarang kita berada pada sel G9. Di baris 9, kolomnya G. Kalau kita tekan tombol home, nah dia akan berubah pada A9 ke kolom A, tapi masih tetap pada baris 9. Nah, sedangkan kalau misalnya Ctrl plus home, dia akan pindah ke sel A1. Misalnya sekarang kita berada pada sel G9. Kalau misalnya kita tekan Ctrl home, nah dia akan langsung berubah ke sel A1. Tuh. Nah, sekarang kita akan menggunakan tombol Ctrl plus N. Ctrl plus N dia berfungsi untuk pindah ke posisi sel terakhir yang sedang kita gunakan. Sekarang kita coba Ctrl plus N. Nah, dia akan pindah ke sel E9. Tuh. Terus kita ke page up. Untuk page up, dia itu berfungsi untuk menggulung satu layar ke atas. Jadi dia akan naik, tapi naiknya itu menggulung satu layar ke atas. Misalnya, sekarang kita berada pada baris ke-33. Kalau misalnya kita tekan page up, nah dia akan langsung naik ke 18. Dia akan menggulung satu layar. Kalau misalnya kita tekan page down, dia akan menggulung satu layar ke bawah. Page down. Nah, dia akan kembali ke sel berapa itu? A33. Tadi kan 18, lalu pindah ke 33. Posisinya masih sama di bawah, tapi pindah ke bawah, menggulung satu layar ke bawah. Berikutnya adalah Alt plus Page Up. Nah, Alt plus Page Up ini dia fungsinya adalah untuk menggulung satu layar ke kiri. Nah, misalnya contohnya kita berada pada kolom O. Nah, kita tekan Alt plus Page Up, maka dia akan pindah menggulung layar ke kiri. Kalau misalnya kita tekan Alt plus Page Down, maka dia akan menggulung satu layar ke kanan. Nah, dia berubah seperti ini. Jadi seperti itulah petunjuk-petunjuk sel atau cell pointer yang biasa kita gunakan di Microsoft Excel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sudah selesai materi kita pada video kali ini tentang bagaimana pengaturan sel, bagaimana tentang cell pointer. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.